yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 10-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih, hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk terus bersyukur dalam kehidupan kita. Pernahkah kita merasakan seperti apa yang Paulus rasakan dalam bacaan kita? Ungkapan yang dinyatakan Paulus adalah sebuah ungkapan yang tulus tentang perhatian atau rasa kasih yang dia terima dari jemaat Filipi. Paulus menyadari bahwa jemaat Filipi sangat menyayangi Paulus, dan Paulus mengerti bahwa perhatian yang dia terima dari jemaat itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya kepada Paulus, sehingga dia sangat bersukacita dalam Tuhan ketika ada kesempatan bagi jemaat Filipi untuk memberikan kasih kepada Paulus. Saudaraku, Paulus mengalami hal yang tidak mudah dalam melayani Tuhan. Bahkan dia berjumpa dengan banyaknya tantangan serta kekurangan yang dia rasakan secara materi. Tapi Paulus berterima kasih kepada Filipi, bukan karena Paulus merasa hidupnya penuh kekurangan, tapi Paulus sudah semakin dewasa dalam iman, dalam penguasaan diri, dengan mencukupkan apa yang ada dalam dirinya. Paulus sadar betul tentang apa yang dialaminya, bagaimana dia bisa hidup dalam kekurangan, dan bagaimana dia bisa hidup dalam berkelimpahan, kenyang atau lapar. Paulus mengatakan tidak ada yang dia sembunyikan, tidak ada yang menjadi rahasia. Tapi Paulus telah mengerti bagaimana menempatkan diri, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, adalah sebuah ungkapan Paulus bahwa penyertaan Tuhan sangat jelas dan sangat nyata dalam hidupnya, bahwa dalam segala hal Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Segala perkara artinya adalah bagaimanapun tantangan hidup Paulus yang sangat berat, tapi Paulus bisa menjalaninya hanya karena kasih setia Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudaraku, hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dalam hidup kita. Apakah kita akan hidup berkelimpahan atau justru kita mengalami kerugian pada hari ini? Tapi satu hal yang pasti,
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada untuk kita, sehingga kita pasti mampu menjalani hari ini. Hidup bergantung kepada Tuhan adalah kunci dan komitmen Paulus dalam menghadapi pergumulan atau perkara yang besar terjadi dalam hidupnya. Paulus berserah seutuhnya bahwa Tuhan pasti punya cara memelihara kehidupannya. Hari ini, mari saudaraku, bergantunglah kepada Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah pandemi ini, pasti kehidupan kita mengalami gejolak dan perubahan yang signifikan, baik dalam perekonomian, baik dalam pekerjaan, bahkan juga dalam kehidupan sosial kita. Tapi kedewasaan kita mengelola apa yang ada dalam hidup kita memampukan kita untuk terus survive di tengah pandemi ini. Mungkin ada yang sudah di PHK dari pekerjaan. Mungkin ada yang pekerjaannya terganggu dan tidak lancar. Mungkin ada juga yang secara drastis perekonomiannya semakin terpuruk. Saudaraku, apapun yang terjadi saat ini, tetaplah bersyukur. Karena situasi ini mengajarkan kita semakin paham apa arti kelimpahan dan apa arti kekurangan. Tapi satu hal yang terus dan harus terpatri dalam hidup kita, bahwa dalam segala situasi di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan selalu peduli. Kalaupun saat ini kita terpuruk, teruslah berharap bahwa akan tiba waktu yang baik yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Dan jikalau saat ini hidup kita berkelimpahan, teruslah bersyukur. Mintalah Tuhan menggerakkan hati kita supaya bisa memberi kepada orang lain. Jemaat Filipi, Tuhan gerakkan supaya bisa berbagi. Demikianlah kita. Biarlah Tuhan gerakkan hati kita supaya tetap mengingat orang lain yang membutuhkan bantuan atau saluran kasih kita. Saudaraku, biarlah kiranya tantangan yang ada saat ini tidak menghilangkan kepekaan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan, tidak menghilangkan rasa empati kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Tapi kita dipersiapkan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari serahkan hidup kita, tantangan kita, segala perkara kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk menceritakan kebaikan-Mu. Ajar kami bersyukur senantiasa, mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, baik di saat berkelimpahan ataupun di saat kekurangan, adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kami. Bersyukur senantiasa bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Sang Pemilik hidup kami. Amin.